Cek cek 1 2 3. Selamat malam. Saat ini saya berada di warung Jamoni. Sebelumnya perkenalkan, kebetulan saya didapuk sebagai seorang bisa dibilang yang membimbing teman-teman praktisi Jamoni. Saat ini saya berada di Jamoni. Oke ya. Saya mau sedikit ngoceh-ngoceh soal kegaduhan COVID-19. Kapasitas apa saya sebagai ngoceh di sini? Kapasitas saya adalah sebagai seorang praktisi herbalis. Tapi ya orang usah percaya ora apa-apa. Begini ya, belakang ini muncul kegaduhan terkait COVID-19 yang mulai marak dan semakin membuat resah. Jadi sebenarnya begini, ini pandangan saya sebagai seorang herbalis ya. COVID atau coronavirus disease itu sebenarnya sudah ada sejak 2000-an, 2007 atau 2000 berapa itu sudah ada. Cuma semakin kesini semakin marak dan semakin entah apapun itu namanya, yang jelas membuat kegaduhan masyarakat Indonesia. Nanti saya di sini mengajak kepada teman-teman semua untuk tidak perlu takut menghadapi COVID-19 ini. Jadi begini, sebenarnya ini dari pandangan saya ya. Sebenarnya COVID-19 itu kan sudah ada sejak 2000-an. Nah, COVID ini menginfeksi menjadi penyebab sakit-sakit yang berkaitan dengan saluran nafas. Salah satunya influenza, kemudian radang tenggorokan, tonsilitis dan lain sebagainya. Silahkan bisa di cross check ke petugas medisnya, apa benar bahwa sakit-sakit itu termasuk radang tenggorokan itu disebabkan oleh virus. Jadi yang namanya sakit sakit terutama sakit tenggorokan, influenza, saluran pernapasan, itu bisa disebabkan, satu bisa karena bakteri, yang kedua bisa karena virus. Jadi sejak dulu memang virus ini sudah ada. Jadi dia menginfeksi orang itu jika terinfeksi virus atau bakteri ini, maka efeknya salah satunya sakit radang dan sakit batuk pilek. Nah, prosesnya ini jika dikaitkan dengan swab ya, ketika Anda mengalami batuk pilek flu yang disebabkan oleh bakteri ataupun virus, ketika Anda swab maka dia pasti akan muncul reaktif atau positif. Nah, positif ini sebenarnya tidak mendeteksi apakah itu virus COVID atau bukan. Nah, jadi hasil positif ini mengidentifikasi bahwa di tenggorokan Anda, di saluran pernapasan Anda ada senyawa, entah itu virus entah itu bakteri, yang menyebabkan imun Anda turun. Jadi dipahami ya. Jadi ketika di swab dan itu terindikasi positif, berarti di tubuh Anda ada senyawa, entah itu bakteri entah itu virus, yang menyebabkan imun Anda turun. Ini wawasan yang saya tahu, tapi mudah-mudahan biar nanti diluruskan lah dengan yang petugas medis. Nah, lalu tindakannya apa? Tindakannya ketika panjenengan mengalami susah napas, mengalami influenza, mengalami batuk, tidak bisa mencium atau berbau, abaikan COVID-nya
dalam artian tetap silahkan Anda prokes protokol kesehatan, memakai masker dan lain sebagainya, tapi lebih fokus untuk mengobati sakitnya. Jadi misalkan ada sakitnya saat itu flu, fokus obatono pileke, fokus obatono watuke, karena saat itu Anda sedang berjuang imunitasnya melawan bakteri atau virus itu secara alami. Jadi sebenarnya walaupun jenengan di rumah sakit pun tidak ada obat untuk virusnya. Yang diobati pasti batuk pileknya, demamnya. Jika badannya panas dikasih paracetamol, jika susah nafas ya dikasih inhaler atau diberi penghangat pada area leher dan tenggorokan. Jadi saya mengajak rekan-rekan semua untuk berani. Bukan berarti kita menolak prokes, enggak. Dalam artian tidak usah takut ketika panjenengan semua COVID atau apa, lebih baik ketika ada tanda-tanda misalkan pilek, tidak bisa membau, badan demam, silahkan lebih baik dirawat di rumah. Silahkan kalau memang ada dokter yang mau merawat, memberikan obat untuk mengatasi sakitnya, silahkan minta obat untuk mengatasi sakitnya. Tapi kalau tidak ada, lakukan perawatan di rumah secara mandiri. Nah, kalau batuk pilek silahkan diberi obat batuk pilek. Kalau susah nafas silahkan diblonyoi minyak kayu putih atau minyak kapak di daerah dada atau dikerok. Karena kebanyakan begini, ketika jenengan sudah masuk karantina, berada di rumah sakit, biasa nih panjenengan akan ditokne, cuma dikasih vitamin, dikasih makan, tapi jangan dibiarkan. Ketika sampean sambat awake greges, awake ra penak, gak enek sing ngeroki, gak enek sing mijeti, mending di omah. Karena ini saya baru saja dari berkunjung ke beberapa pasien yang terindikasi COVID ya, tapi belum monggo tapi belum sampai dilakukan swab. Cuma dari tanda-tandanya beberapa orang ini terindikasi COVID. Cuma ya seperti itu, saya sarankan untuk karantina mandiri dan dilakukan pengobatan layaknya sakit yang diderita. Jadi ketika dia awake greges, pilek, diombeni obat pilek, kemudian diberi vitamin. Kok awake agak lambekan, sesek, dikeroki atau dikasih minyak kapak, minyak kayu putih di area dada biar hangat. Dan itu insya Allah lebih membantu. Terus herbalnya apa kalau sampai terjadi mutah, terjadi reaksi-reaksi yang tidak biasa, herbalnya bisa dikonsultasikan kepada kita. Tapi biasanya dokter ada lah sebenarnya. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk lebih tenang dan lebih berani dalam menghadapi COVID-19 ini. Tidak perlu gaduh, tidak perlu heboh, karena ketika jenengan heboh takut, saat itulah imunitas Anda akan semakin terpuruk. Jadi begitu teman-teman. Apalagi ya yang saya sampaikan, intinya begitulah. Tidak perlu takut, karena begini kenyataannya ya, ini kan tadi saya bertemu ada lebih lah 5 orang yang terindikasi COVID. Nah ini semua yang konsultasi ke saya sarankan untuk karantina isolasi mandiri. Tidak saya sarankan untuk ke rumah sakit, bahkan untuk melakukan swab. Nah setiap kasus itu, orang yang terindikasi itu sampai hilang bau, sampai dia nafas susah, sesek, bahkan ada yang sampai batuk darah. Ketika mereka dirawat di rumah, bahkan lucunya begini, yang sing ngeramut, yang ngerawat itu dia ndak pakai masker, ndak pakai apa, dirawat biasa. Jadi ketika sambat sesek, ya dikeroki, dikasih minyak kapak, minyak kayu putih. Kemudian ketika sambat gak penak, kudu pijet gregesi, dimek-mek, dipijet dengan penuh perhatian, dengan kasih sayang. Faktanya sing rambut iki malah gak ketularan. Ya,
Jadi kenyataannya memang seperti itu. Yang rambut ini loh aman, biasa-biasa saja. Dan kalaupun seandainya di swab walaupun positif, biasanya 85% mereka positif tanpa gejala. Mereka orang tanpa gejala, pasti itu. Begitu pula orang yang ngerawat. Mulane sekarang kalau jalan amati, petugas medis sudah nggak seperti dulu lagi. Sebenarnya mereka paham. Kalau dulu orang melakukan swab itu pasti pakai baju astronot. Sekarang enggak, paling cuma pakai masker tok. Tapi ya abaikan lah, terserah. Karena saya sebagai seorang praktisi herbalis, saya berbicara sebagai kapasitas pengetahuan saya tentang penyakit ini. Intinya, ayo kepada masyarakat Indonesia, stop kegaduhan, tidak perlu di swab. Nanti ben apa engko lak menurun angka positifnya dengan tidak melakukan swab. Tapi yaitu kalau di karantina mandiri isolasi insya Allah cepat sembuh. Dan saya berani bertanggung jawab. Misalkan ada teman-teman yang mengalami gejala-gejala seperti itu, selama tidak ada penyakit bawaan berat ya. Penyakit bawaan berat misalkan punya kanker, seharusnya yang difokus diobati kankernya bukan covidnya. Tapi kalau jangan sudah lapor ke rumah sakit, akhirnya rumah sakit fokus untuk mengkarantina dulu sebelum menangani penyakit panjenengan. Jadi kalau penyakit cuma gregesi batuk pilek, kalau jangan takut bisa silahkan konsultasi kepada kami. Ini kami insya Allah siap membantu, siap mengatasi segala keluhan panjenengan. Ayo Indonesia sadar, Indonesia semangat, saatnya kita bangkit. Jangan takut, kita harus berani menghadapi COVID-19 ini. COVID-19 sudah ada sejak dulu. COVID itu sudah ada sejak dulu. Silahkan bisa di googling, ditemukan virus itu sudah ada sejak dulu. Dan dia memang menginfeksi tenggorokan dan saluran nafas. Efeknya pasti batuk, pilek dan lain sebagainya. Bisa di googling, bisa dicari. Semangat, kita harus berani untuk melawan COVID-19 ini dengan melakukan isolasi mandiri dengan tindakan yang tepat. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita saat ini berada di warung jamu nih. Oke. Kacap.